يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua limpahan karunia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama, terkhusus nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Bahkan di antara doa yang senantiasa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, aku senantiasa meminta kepadamu, berikan kepadaku kesehatan di dunia, kemudian berikan kepadaku keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Sebuah nikmat yang akan membuat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya dengan nikmat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur bagi kita bersama, di mana di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat sayang kepada kita sebagai umatnya. Dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam sulit bagi kita untuk mensifatkannya. Di antara salah satu bentuknya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menginginkan kebaikan untuk umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah melakukan salat malam. Dan kita tahu memang di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan salat malam. Dan salat malam itu hukumnya wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi tidak pernah meninggalkan salat malam. Makanya kita kenal ada yang namanya surat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3. Yang pertama adalah surat Muhammad, yang kedua adalah surat Al-Muzammil, dan yang ketiga adalah surat Al-Muddathir. 3 surat ini adalah surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah suratul Muzammil, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa melakukan salat malam. Suatu ketika ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang berkaitan dengan cerita umat-umat sebelumnya. Bercerita tentang umat Nabi Ibrahim, bercerita tentang umat Nabi Isa. Maka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Karena Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Ibrahim berdakwah siang dan malam, tapi tidak ada di antara umatnya yang beriman kepadanya. Yang beriman kepada Nabi Ibrahim hanya bisa dihitung dengan jari saja. Istrinya, anak pamannya, kemudian tidak ada lagi beriman kepadanya. Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa terbagi kepada 2. Ada di antara mereka yang mencelakakan nabinya, ada di antara mereka yang terlalu berlebihan terhadap nabinya. Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat Nabi Isa. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat kisah yang berkaitan dengan umat-umat sebelumnya, maka tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Tangisan yang sangat luar biasa, kasih sayang Nabi kepada umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, dan Allah tahu kenapa Nabi menangis. Dan Allah sengaja mengutus malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada kita kenapa Nabi kita menangis. Maka di saat itulah Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, datanglah kepada Muhammad, tanyakan kepadanya, ma yubki, apa yang membuat engkau menangis. Maka Jibril turun, kemudian bertemu dengan Nabi SAW, dan Jibril mengatakan, ya Muhammad, aku diutus oleh Allah bertanya kepadamu, ma yubki, apa yang membuat kamu menangis. Maka apa jawaban Nabi SAW? Yang membuat aku menangis adalah memikirkan umatku, ummati, ummati. Sebuah kalimat yang selalu keluar dari lisan Nabi di dunia,
Dan kalimat ini pula lah yang selalu keluar dari lisan Nabi di akhirat sana, ummati. Itu yang selalu dipikirkan oleh Nabi SAW. Kemudian ketika Jibril mendengarkan jawaban Nabi SAW, maka Jibril kembali kepada Allah, dan Allah tahu apa jawaban Nabi SAW. Kemudian Jibril datang kembali kepada Allah. Kemudian Jibril mengatakan, ya Allah, yang membuat Muhammad itu menangis adalah gara-gara umatnya. Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Nabi ingin menjadikan umatnya adalah umat yang terbaik. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata itu artinya yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya semuanya. Kemudian maka apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril? Wahai Jibril, kembali lagi kepada Muhammad, sampaikan kepadanya kalimat ini. Maka Jibril kembali kepada Nabi SAW. Kemudian ketika Jibril bertemu dengan Nabi SAW, di saat itulah Jibril menyampaikan wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya Allah mengatakan, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu. Wahai Muhammad, kami akan membuat engkau bangga terhadap umatmu, dan kami tidak akan pernah mengecewakan dirimu gara-gara mereka. Artinya kami tidak akan pernah memperlakukan dirimu sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya banyak di antara mereka yang kecewa terhadap umatnya. Kita lihat bagaimana kecewanya Nabi Musa. Bahkan dikala Nabi Musa kecewa, di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil dirinya. Nabi Musa wafat dikala dia kecewa kepada umatnya. Begitu pula dengan Nabi Isa, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dikala dia kecewa terhadap umatnya, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Nabi SAW. Dijanjikan oleh Allah sebuah kalimat yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya diabadikan di dalam Al-Quran. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan berikan kepadamu sampai engkau ridha terhadap pemberian tersebut. Dan di antara yang diberikan oleh Allah kepada Nabi adalah bagaimana Allah jadikan umat Nabi adalah umat yang terbaik, umat yang terbanyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa surga itu terdapat di dalamnya 120 saf dan barisan. 80 saf dari barisan-barisan tersebut semuanya berasal dari umat Muhammad bin Abdullah. Artinya 2/3 penduduk surga itu berasal dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya harapan dan permohonan kita kepada Allah agar kita termasuk di antara 2/3 yang menjadi penduduk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Kasih sayang yang tidak pernah berujung. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya. Bahkan melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita sendiri. Bahkan melebihi cinta kita kepada anak-anak dan keluarga kita sendiri. Karena orang yang paling berjasa di dunia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang yang paling berjasa kepada kita di akhirat sana juga Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara bentuk keterikatan kita dengan Nabi, di antara bentuk kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa melatih lisan dan lidah, jangan pernah terputus untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita sebagai umat Nabi adalah mengucapkan salam dan salawat. Artinya kalau kita tidak melakukan, maka nanti kita akan ditanya, karena yang namanya kewajiban kalau tidak dilakukan maka akan nanti dituntut di akhirat. Sehingga mereka-mereka yang tidak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, banyak kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Kadang Nabi menyebutkan dengan orang yang bakhil, orang yang kedekut, orang yang kikir. Mereka lah orang-orang yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan adalah orang-orang yang jafa. Jafa itu artinya adalah orang yang sudah mulai kering cintanya kepada Nabi. Sehingga Nabi mengatakan minal jafa an uzkara inda rajul falam yusalli alaihi. Di antara bentuk sudah kasarnya seorang umat kepada nabinya, sudah mulai layu cintanya kepada baginda Muhammad bin Abdullah ketika mereka tidak lagi mau mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin cinta kita senantiasa mekar, tumbuh di dalam jiwa dan daga kepada Muhammad bin Abdullah, seorang yang paling berjasa kepada kita bersama. Dan di antara salah satu caranya, rajin-rajinlah kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan tentang keutamaan kota Madinah. Dan di antara salah satu keutamaan kota Madinah, ketika di dalam kota Madinah ada sebuah masjid yang berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya, yang dikenal dengan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada sebuah tempat yang sangat indah yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istilah taman di antara taman-taman surga. Dan kita selalu mengulang ikhwatul Islam, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang datang ke kota Madinah. Ketika mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kota Madinah, maka mereka sangat antusias untuk datang beribadah ke sebuah tempat yang semua manusia akan berebutan untuk bisa beribadah di dalamnya. Karena memang kenapa mereka berebutan? Ada keutamaan yang luar biasa. Dan dengan keutamaan inilah taman surga disebut dengan taman-taman surga. Yang pertama maknanya, karena ibadah yang dilakukan seorang hamba di dalamnya, maka seolah-olah bisa mengantarkan mereka ke dalam surga yang sesungguhnya. Itulah kenapa disebutkan dengan taman di antara taman-taman surga. Karena apabila kita diberikan kesempatan berada di dalamnya, beribadah kepada Allah, baik dengan salat, dengan munajat, dengan ibadah yang lainnya, maka harapan kita sebagai seorang hamba, ibadah inilah yang akan bisa mengantarkan kita ke dalam taman surga yang sesungguhnya. Karena surga tidak disebut dengan surga kecuali disebut dengan jannah. Jannah itu banyak artinya. Yang pertama disebut dengan jannah karena dia tidak pernah kita melihatnya. Surga dia rahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu rindu kepadanya. Karena setiap sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah pasti akan membuat seorang hamba akan rindu kepadanya. Dan rahasia disebut dengan ghaib, dan itu adalah bagian daripada keimanan. Makanya di antara nikmat yang paling luar biasa adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat di dunia, dan surga salah satunya. Kemudian surga juga disebut dengan surga karena di sana akan membuat kita indah, pemandangan yang sangat luar biasa, taman-taman yang tidak akan pernah ada duanya. Bahkan disebutkan di ikhwatul Islam bahwa di dalam surga ada yang namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, sidra itu artinya adalah pohon sidir. Pohon sidir bagi kita yang ada di kota Mekah, Madinah, bahkan sebagian daerah mereka akan mengetahui bagaimana bentuk pohon sidir. Nah, pohon sidir ini ikhwatul Islam juga akan ada di dalam surga. Makanya disebut dengan Sidrah Al-Muntaha. Kenapa disebut dengan Muntaha? Karena pohon sidir ini sangat luar biasa tingginya. Salah satu pohon di antara pohon-pohon yang ada di dalam surga. Disebut dengan Muntaha karena ujungnya tidak ada satupun makhluk yang bisa melewatinya. Bahkan Jibril pun ketika menemani Nabi SAW dalam peristiwa yang luar biasa yang kita kenal dengan Mi'raj, ketika sampai ke ujung sidir, ke ujung pohon ini, maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak lagi bisa menemani dirimu karena ini adalah batasanku. Maka batasan itulah disebut dengan muntaha, ujung daripada sampainya seorang makhluk. Dan makhluk yang paling mulia dari kalangan malaikat Allah Azza wa Jalla adalah Jibril. Ketika Jibril tidak lagi bisa menemani Nabi SAW, satu-satunya makhluk yang bisa melewati muntaha adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Selain Nabi tidak ada pernah yang bisa melewatinya. Maka disebut dengan muntaha, Sidratul Muntaha. Sidir itu adalah pohon. Sehingga karenanya memang jannah itu disebut dengan jannah karena banyak pohonannya. Dan sebahagian hadis ikhwatul Islam menyebutkan pohon yang ada di surga itu sangat luar biasa indah, rindang, sangat luar biasa pemandangannya. Bahkan disebutkan kalau seandainya ada sebahagian manusia yang mereka ingin berkeliling di pohon-pohon yang ada di dalam surga, 100 tahun dia tidak akan pernah bisa mengelilinginya. Saking besarnya pohon yang ada di dalam surga. Itu merupakan di antara kenikmatan yang luar biasa. Maka disebut dengan jannah. Sesuatu yang diikat dengan surga, apapun bentuknya, maka seolah-olah bisa menyampaikan seorang hamba ke surga yang sesungguhnya. Dan salah satunya adalah raudhah. Raudhah itu ada ikatan kuat dengan surga, maka disebut dengan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Sehingga maknanya apabila ada seorang hamba yang bisa beribadah di dalamnya,
maka bisa mengantarkan mereka ke dalam surga yang sesungguhnya. Karena kalimat raudhah diikat dengan surga, seolah-olah bisa menyampaikan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwatul Islam, kenapa pula raudhah disebut dengan raudhah? Karena dikala kita beribadah di dalamnya, seorang muslim apabila mereka berada di dalam Masjid Nabawi, kita akan merasa terharu. Bahkan tidak jarang di antara kaum muslimin yang kita perhatikan, banyak di antara mereka yang sangat mudah meneteskan air mata dikala mereka berada di dalam Masjid Nabawi. Mereka ingin curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mengadukan semua masalah yang mereka hadapi kepada Allah. Karena dengan kita berlama-lama dengan Allah, dengan mengadukan semuanya kepada Allah, dengan itulah kita akan merasakan ketenangan, keberkahan, kenyamanan. Kalau itu terjadi di dalam Masjid Nabawi, bagaimana kiranya kalau itu terjadi di dalam raudhah? Maka raudhah itu adalah tempat di mana kita mengeluarkan semua isi hati. Kita ingin curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengadukan semua perkara dunia kepada Allah. Dan kita mengadu bahawa kami ini adalah hamba-Mu ya Allah, mudahkan urusan kami, lancarkan pekerjaan kami. Kita meminta semuanya kepada Allah. Dikala kita melakukan yang demikian, maka hati kita akan tenang, hati kita akan nyaman, seolah-olah keluar semua unek-unek yang ada di dalam hati kita. Dan itu adalah ubudiyah yang sesungguhnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Artinya apabila kita mengadukan semuanya kepada Allah, akan membuat hati kita nyaman, tenang, damai dan tenteram. Dan itulah disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Karena tidak ada orang yang berada di dalamnya kecuali mereka akan mengadukan semua masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebut dengan raudhah, ikhwatul Islam. Kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Karena raudhah itu betul-betul berasal dari surga yang sesungguhnya. Kepingan yang tidak terlalu luas antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, itu Allah turunkan dari surga, sehingga disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Karena memang itu berasal dari surga, maka disebut dengan taman surga. Dan makna yang keempat yang juga mendukung perihal ini, ketika dia merupakan bagian daripada surga, maka nanti pada akhir zaman dia pun akan dikembalikan ke tempat asalnya. Apabila dia berasal dari surga, maka dia pun pada akhirnya kembali kepada surga. Sehingga di antara makna yang keempat bahawa tempat ini, ikhwatul Islam, yang ada di kota Madinah, yang berada di dalam Masjid Nabawi, maka itu akan diangkat oleh Allah di akhir zaman dan dijadikan bagian daripada taman-taman surga yang sesungguhnya. Dan keempat makna ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, tidak bertentangan. Dan semua makna yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, kita tamak dengan makna tersebut. Artinya dikala Allah berikan kesempatan bagi kita berada di dalamnya, kemudian kita memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, kita berharap dengan ibadah itu bisa menyampaikan kita ke dalam taman surga yang sesungguhnya. Apapun maknanya, baik makna yang pertama, makna yang kedua, makna yang ketiga, makna yang keempat, karena itu ada taman surga. Apabila itu taman surga, kemudian Allah berikan kesempatan kepada kita beribadah di dalamnya, maka seolah-olah kita beribadah di taman surga yang ada di dunia. Karena sebahagian para ulama mengatakan, ikhwatul Islam, barang siapa yang tidak merasakan keindahan beribadah di taman surga yang ada di dunia, maka sulit bagi mereka untuk merasakan ketenangan berada di dalam taman surga yang sesungguhnya. Dan dikala kita berada di taman surga, makanya kita fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita lalai dari yang lain. Apa yang akan membuat kita lalai? Tidak usah kita sibuk dengan yang lain, sibuk dengan handphone, sibuk dengan berbicara, sibuk kita dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah di antara salah satu yang harus kita lakukan. Karena apabila kita tidak nyaman, kita tidak tenang, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang tidak tenang, tidak merasakan keindahan taman surga yang ada di dunia, bagaimana mereka akan merasakan taman surga yang ada di surga? Artinya kita ingin merasakan yang demikian, baik itu taman surga yang ada di Masjid Nabawi atau taman surga yang lainnya. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, ini merupakan hadis-hadis makna para ulama yang disebutkan oleh para ulama agar kita termotivasi. Ketika Allah berikan kesempatan kepada kita berada di dalam taman surga, maka manfaatkan kesempatan tersebut. Jangan hilangkan satu detik pun kecuali ada nilai ibadah di dalamnya. Terutama di zaman sekarang, ikhwatul Islam, yang mana kita tahu untuk mencari, mendapatkan taman surga atau raudhah itu butuh perjuangan yang luar biasa. Harus dengan antrian, harus dengan mendaftar, harus dengan ini, harus dengan itu. Dulu ikhwatul Islam, kurang lebih 14 tahun, 15 tahun yang silam, belum terlalu lama, ketika untuk mencari taman di antara taman-taman surga itu sangat mudah. Makanya kami masih ingat ikhwatul Islam, di awal-awal kami datang ke kota Madinah, kadang sore hari
kita duduk di sana, bahkan kita juga tidur di sana. Ini keterlaluan sebenarnya, tapi saking mudahnya untuk mendapatkan bagaimana kita berada di dalamnya. Masuk sore, pulangnya Isya. Artinya begitu lama kita bisa beribadah di sana, dan itu bisa kita lakukan setiap hari karena orang tidak terlalu banyak. Kalau sekarang ikhwatul Islam, lebih daripada 10 menit saja kita sudah diusir, saking banyaknya orang yang ingin beribadah di dalamnya. Dan kita tidak tahu, bisa jadi 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, tidak boleh lebih daripada 5 menit. Sekarang 10 menit, besok bisa jadi 5 menit. Kita tidak tahu, karena saking seringnya orang atau karena saking inginnya orang bisa beribadah di dalamnya. Kalau seandainya waktu kita 15 menit atau 10 menit, maka manfaatkan waktu ini bisa betul-betul untuk beribadah kepada Allah. Keluarkan semua isi hati kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan manfaat, walaupun 10 menit, walaupun waktunya singkat, tapi ada makna yang luar biasa yang ada di dalamnya. Karena kita tidak tahu, sesuai dengan makna yang pertama, bahwa ketika kita bisa beribadah di taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia, maka ibadah yang kita lakukan itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga yang sesungguhnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang pertama berkaitan dengan raudhah, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Karena hadis yang berkaitan dengan raudhah itu banyak sekali, dan kami akan bawakan 3 hadis yang sahih ikhwatul Islam, karena memang banyak juga hadis yang mungkin diperselisihkan sanadnya oleh para ulama. Hadis yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Sesungguhnya di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku akan berada di telagaku. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, juga dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, inna mimbari ala tur'atin min tur'il jannah. Sesungguhnya mimbar Nabi yang menjadi batasan daripada raudhah, maka mimbar ini akan berada di pintu-pintu surga. Wa ma baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Dan di antara kamarku dan mimbarku ini, yang mimbar ini akan menjadi bagian yang ada di depan pintu-pintu surga, maka itu merupakan taman di antara taman-taman surga. Itu hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Kemudian hadis yang ketiga ikhwatul Islam dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam. Karena Imam At-Tabrani ini, dia memiliki kitab yang sangat luar biasa. Salah satunya Mu'jam, dan Mu'jam ini terbagi kepada 3. Ada Mu'jam Saghir, ada Mu'jam Pertengahan, ada Mu'jam Kabir. Artinya di dalam kitab Al-Mu'jam atau di dalam kitab yang dibawakan, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, ada lagi hadis yang berkaitan dengan raudhah yang dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mimbari ala tur'atin min tura'il jannah. Sesungguhnya mimbarku akan ada di bagian pintu-pintu surga. Wa ma bainal mimbar wa baina baiti Aisyah, di antara mimbar dan rumah Aisyah, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Kemudian di dalam hadis yang lain ikhwatul Islam disebutkan di dalam hadis yang lain, qawaimul mimbar. Mimbar itu ada qawaimnya. Qawaim itu artinya tiang-tiangnya. Tiang-tiang mimbar itu akan dijadikan bagian daripada tiang-tiang yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dikala kita berada di mimbar ikhwatul Islam, maka ada perbuatan amalan-amalan yang harus kita jaga di sana. Salah satunya agar kita menjaga kalimat-kalimat, terutama kalimat-kalimat yang tidak bagus. Apabila Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa berada di mimbar Nabi SAW atau di lokasinya, tidak jauh darinya, artinya dikala kita berada di raudhah, maka di antara salah satu yang harus kita jaga adalah lisan. Sehingga sebisa mungkin ikhwatul Islam, apabila kita berada di dalam raudhah, maka jangan ucapkan kecuali kalimat yang kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bicara dengan kawan, jangan bicara dengan yang lain. Apalagi dikala kita berada di raudhah, kita menghubungi teman kita yang ada di kampung, menghubungi keluarga kita. Jangan dulu, waktunya bukan ini, waktunya nanti. Apabila kita berada di raudhah, jaga lisan. Jangan keluar dari lisan kita kecuali kalimat-kalimat yang Allah ridha dengannya, atau kalimat-kalimat yang kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dikala ada orang berada di Raudhah Ikhwatul Islam, mereka betul-betul menutup mulutnya kecuali dengan Al-Quran, dengan salat, dengan zikir, dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dianjurkan oleh Nabi, bahkan diberikan ancaman bagi mereka yang mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Oleh karenanya Ikhwatul Islam, itu merupakan di antara hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu hadis Ikhwatul Islam, tapi hadis ini kita menyebutkan hadis ini adalah hadis yang syadzun. Syadzun itu artinya hadis yang berbeda dari hadis-hadis yang lainnya. Kita tahu hadis-hadis dhaif itu banyak sekali macamnya. Ada hadis yang syadz, ada hadis yang munkar, ada hadis yang munkar, banyak macamnya, dan semuanya bagian daripada hadis-hadis dhaif. Dan kita harus tahu, apabila kita punya hadis yang kuat, maka jangan lagi pakai hadis yang dhaif. Itu kaedahnya. Kecuali kalau tidak ada hadis, kecuali yang dhaif ini. Kalau sudah ada hadis yang kuat Ikhwatul Islam, kenapa kita harus memakai hadis yang dhaif? Artinya yang dhaif itu boleh diamalkan, hadis yang lemah boleh diamalkan, tapi ada syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Salah satunya, di antara salah satu yang disebutkan bagi kita yang mungkin mengamalkan hadis yang dhaif, salah satunya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kita tidak boleh bersandar kepada hadis tersebut. Kita boleh istinas. Istinas itu artinya kita boleh berbangga dengan hadis ini. Semoga dengan amalan yang disandarkan kepada hadis yang lemah hanya sekedar istinas. Istinas itu bukan menjadikan itu yang pertama, tapi menjadikan bisa jadi yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Artinya kita tetap bersandar kepada hadis yang kuat. Kemudian apabila ada hadis yang lemah, maka kita jadikan itu sebagai istinas. Dan salah satunya berkaitan dengan mimbar, karena banyak sekali contohnya Ikhwatul Islam. Salah satunya berkaitan dengan Raudhah. Karena di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Ma baina qabri wa mimbari," di antara perkuburanku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kita tahu hadis-hadis sebelumnya, di antara rumahku, di antara kamarku, di antara rumah Aisyah, itu adalah hadis-hadis yang kuat. Nah, hadis ini adalah hadis yang syadz. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini adalah hadis yang syadz. Syadz itu artinya dia berbeda dari hadis-hadis yang kuat. Sehingga apabila berbeda dari hadis-hadis yang kuat, bukan berarti orangnya salah. Karena kita tahu Ikhwatul Islam, di dalam masalah ilmu hadis itu banyak kali ilmu cabangnya. Ada yang disebut dengan ilmu riwayah, ada yang disebut dengan ilmu dirayah. Ilmu riwayah itu adalah ilmu yang paling berat, tidak sembarangan orang bisa berbicara di sana. Riwayat itu kita membahas orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan itu adalah ilmu yang tidak sembarangan orang atau para ulama mereka bisa berbicara di sana. Ilmu yang sangat berat. Dan itulah keahlian ulama-ulama kita terdahulu. Para ulama Ikhwatul Islam seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam Ibnu Hajar, itu adalah ulama-ulama belakangan. Sebelumnya adalah Imam Malik, sebelumnya adalah Imam Syafi'i, sebelumnya adalah Imam Ahmad, sebelumnya adalah Imam Bukhari, sebelumnya adalah Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya. Mereka lah orang-orang yang ahli di bidangnya, disebut dengan ilmu ar-riwayah, yaitu bagaimana periwayatan hadis. Dan salah satunya adalah ilmu yang berkaitan dengan sanad. Sanad itu adalah ilmu yang paling berat untuk dipelajari, karena kita mempelajari tentang profil orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Nah, hadis yang syadz bukan bisa jadi orangnya kuat, bisa jadi yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang kuat, tapi karena dia berselisih dengan hadis-hadis yang lebih banyak kuatnya lagi, maka dia terhitung sebagai orang yang syadz. Begitu juga hadis munkar. Kita tahu, kita pernah mendengarkan namanya hadis munkar. Hadis munkar itu bisa jadi orangnya kuat, tapi karena dia berselisih dengan hadis-hadis atau kebanyakan orang, maka dia disebut dengan munkar. Maka itu adalah di antara ilmu-ilmu hadis Ikhwatul Islam yang mungkin tidak bisa kita terangkan semuanya. Dan salah satunya adalah yang berkaitan dengan syadzun. Syadzun itu artinya berbeda, syadz, lain dari yang lain, maka disebut dengan syadz. Nah, salah satu hadis yang syadz adalah hadis Nabi, "Ma baina qabri," di antara perkuburanku. Nabi mengatakan ini. Tidak mungkin Nabi mengatakan di antara perkuburanku, karena Nabi tidak tahu di mana dia akan dikuburkan kecuali setelahnya. "Ma baina qabri wa mimbari," di antara perkuburanku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Hadis ini Ikhwatul Islam adalah hadis yang syadz, dan kita tidak butuh kepada hadis yang syadz apabila kita punya hadis-hadis yang kuat. Begitulah dalam masalah hadis-hadis yang lemah. Kita tidak butuh hadis yang lemah kalau ada hadis yang kuat. Kecuali kalau tidak ada hadis yang kuat, maka baru diizinkan oleh para ulama
dan itu pun ada syarat-syarat dan kriteria yang harus kita penuhi dikala kita berbicara tentang hadis-hadis yang tidak terlalu kuat. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, ini merupakan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Ar-Raudhah, taman di antara taman-taman surga, dan salah satunya tandanya adalah mimbar di antara mimbar atau mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya kita menyebutkan mimbar Nabi ini adalah mimbar yang luar biasa. Mimbar Nabi yang ada di dunia itu pula lah mimbar Nabi yang ada di akhirat sana. Mimbar Nabi di dunia sudah terbakar, sudah hilang, sudah tidak ada. Mimbar yang ada sekarang itu, ikhwatul Islam, itu bukan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekarang mimbar ini merupakan mimbar dari zaman dahulu, terutama yang kita kenal dengan sejarah Utsmani. Itu adalah mimbarnya. Mimbar sebelumnya mungkin ada lagi bentuknya, tapi walaupun mimbar ini berubah dari masa ke masa yang lain, namun lokasinya tetap di mimbar yang dulu diletakkan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seandainya ada di antara kita yang diberikan kesempatan sampai ke Raudhah, maka perhatikan mimbar. Apabila dia tahu mimbar, maka jadikan dia beribadah atau berdirilah beribadahlah di bagian dalamnya, jangan di bagian luarnya. Karena memang kita kemarin menyebutkan di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Nabi mengatakan di antara rumah dan mimbar. Rumah, mimbar, apakah masuk bagian daripada Raudhah? Masuk atau tidak? Nabi mengatakan di antara rumah dan mimbar. Di antara, apakah rumah dan mimbar masuk ke dalamnya? Masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Tidak masuk. Berarti kalau tidak masuk, apabila kita sampai di sana lihat mimbar, apabila kita lihat mimbar, masuk ke bagian dalamnya. Karena berarti itu merupakan batasan daripada taman di antara taman-taman surga. Bisa dipahami? Kemudian ikhwatul Islam, mimbar ini bukan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu adalah lokasi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Nabi itu sudah tidak ada. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kebanyakan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak hilangnya. Apalagi di masa-masa, kita tahu masa Islam itu, ikhwatul Islam, yang pertama adalah masa nubuwah, yaitu masa kenabian, 23 tahun lamanya. Kemudian masa khilafah. Khilafah itu zamannya adalah 30 tahun. Setelah 30 tahun ini tidak ada lagi yang namanya kalimat khilafah. Khilafah nubuwah, maka disebut dengan khilafah nubuwah, dan itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berapa lama memimpin kaum muslimin? Abu Bakar berapa lama jadi pemimpin? 2 tahun 3 bulan kurang lebih. Kemudian setelahnya Umar. Umar berapa tahun? Umar bin Khattab berapa tahun jadi pemimpin? 10 tahun. Kemudian setelahnya Utsman berapa tahun? 12 tahun. Kemudian setelahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berapa tahun? Tidak sampai 5 tahun, 4 tahun setengah ataupun yang semisalnya. Kemudian yang kelima adalah anaknya Ali yang bernama Hasan. Bukan Husain tapi Hasan. Nah, 5 ini disebut dengan khilafah nubuwiyah, nubuwah. Artinya khilafah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa khilafah itu dari Quraisy dan itu hanya 30 tahun saja. Masa terakhirnya adalah masa cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Fatimah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini, apa kata Nabi? Setelah itu adalah kerajaan-kerajaan atau raja atau pemimpin. Maka raja yang pertama yang ada di dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dialah yang menjadi raja pertama kaum muslimin. Sebelumnya tidak disebut dengan raja, makanya disebut dengan khalifah. Sehingga kalimat khalifah ini kita harus berhati-hati di dalamnya, karena itu tidak lepas daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah khilafah ini, ikhwatul Islam, maka dikenal dengan Umayyah, kerajaan Umayyah. Kemudian setelahnya Abbasiyah. Umayyah ini tidak bertahan lama, kecuali 92 tahun saja. Akhirnya pada tahun 132 Hijriah. Kemudian dan di sini kaum muslimin masih kuat. Kemudian setelahnya namanya Abbasiyah. Abbasiyah ini kaum muslimin terbagi kepada 4. Dan periode atau masa keempat ini adalah masa di mana kaum muslimin betul-betul berada di dalam kelemahan. Kenapa demikian? Kaum muslimin diporak-porandakan, kaum muslimin dibunuh, banyak sejarahnya ikhwatul Islam. Dan di waktu itulah banyak peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang. Kemudian setelah masa ini ada lagi yang namanya masa Mamalik. Mamalik itu artinya budak.
Karena dikala terjadi peperangan, wafat rajanya, meninggal rajanya, kemudian yang maju adalah budaknya. Kemudian dari gara-gara budak ini, para budak di zaman dahulu, mereka yang maju, mereka diberikan kemenangan sehingga mereka menjadi raja. Maka disebut dengan Mamalik. Kemudian setelahnya baru yang namanya Utsmani, kita kenal dengan Utsmani. Kemudian setelahnya baru kita terpecah belah. Yang ini namanya Indonesia, yang ini namanya Malaysia, yang ini namanya Singapura, yang ini namanya Brunei, yang ini namanya ini, yang namanya ini. Itu baru setelah kejadian itu, ikhwatul Islam. Nah, zaman kaum muslimin yang lemah itu adalah sebelum Mamalik. Zaman ini adalah zaman di mana kaum muslimin betul-betul berada di titik yang rendah, dan di saat itulah hilang semuanya. Buku-buku kaum muslimin hilang, terbakar. Makanya dimasukkan ke dalam laut, laut itu berubah warnanya menjadi hitam. Saking banyaknya buku-buku kaum muslimin yang ditenggelamkan, yang dihilangkan. Karena kaum muslimin kalau tanpa buku, bagaimana keadaan mereka? Hilang sakafahnya, hilang Islamnya, hilang agamanya. Nah, buku ini mereka tahu, musuh-musuh tahu. Inilah yang membuat kekuatan kaum muslimin. Dan musuh sebelum mereka membuang buku-buku kaum muslimin, mereka sudah mengambil yang penting. Makanya manuskrip kaum muslimin, kenapa kita dapatkan di Eropa, kita dapatkan di sana? Karena mereka yang membawanya. Itulah sejarahnya ikhwatul Islam. Dan begitu juga dengan peninggalan Nabi SAW. Nabi itu banyak sekali peninggalannya. Sandal Nabi, contohnya. Sandal Nabi, biasanya yang memegang sandal Nabi itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sayangnya sandal Nabi itu dijaga, namun hilang bukan karena disengaja, tapi karena masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Begitu juga dengan pedang Nabi SAW. Contohnya mungkin disifati pedang Nabi sifatnya seperti ini, tapi yang ada itu bukan pedang Nabi SAW. Sifatnya mungkin Begitu juga dengan misalnya jubah Nabi SAW. Begitu juga misalnya dengan rambut Nabi SAW. Karena sulit sekali untuk menentukan ikhwatul Islam. Kita tidak tahu apakah ini rambut Nabi atau rambut yang lainnya. Kalau itu rambut Nabi, kalau itu sandal Nabi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kita juga tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Karena untuk memastikan ini peninggalan Nabi SAW terlalu berat, maka dengan itulah Imam Ibnu Katsir yang meninggal pada tahun 747 Hijriah, artinya di abad ke-8. Kita sekarang berada di abad ke-berapa? Abad 15. Abad ke-8 saja Imam Ibnu Katsir mengatakan sulit untuk menentukan. Tiba-tiba sekarang kita mengatakan ini mudah. Kalau seandainya ada sanadnya, makanya agama kita adalah agama sanad. Sanad itu artinya dari mana kita dapatkan ini. Kalau ada sanadnya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya tidak, jangan dipaksakan. Oh, ini punya Nabi, ini punya Nabi. Artinya ikhwatul Islam, kalau ada sanadnya jelas, silahkan, tidak menjadi masalah. Itulah yang menjadi masalah pembeda kita dengan yang lainnya. Kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang punya sanadnya semuanya. Makanya ilmu itu ikhwatul Islam, terutama ilmu Al-Quran, ilmu hadis, itu sanadnya sangat jelas. Karena dengan sanad itulah agama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Salah satunya mimbar Nabi yang kita bicarakan. Mimbar Nabi itu tidak ada. Mimbar yang kita bicarakan sudah terbakar, hilang. Tapi mimbar ini istimewa. Dia memiliki cerita yang sangat indah. Salah satunya mimbar ini, kita tidak tahu ya, yang lain bisa jadi dibangkitkan atau tidak. Misalnya Nabi punya meninggalkan sandalnya, pedangnya, pakaiannya, rambutnya, dan yang semisalnya. Karena memang Nabi itu ikhwatul Islam. Kenapa kaum muslimin mereka menjaganya? Karena memang Nabi SAW berkah. Semua yang ada pada diri Nabi SAW barokah. Dan memang para sahabat mereka bertabarduk dengan Nabi SAW dan dengan zat Nabi SAW. Tapi ingat, itu Nabi. Makanya kita contohkan, ketika Nabi berada di kota Madinah, di antara salah satu yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah tidur siang. Tidur siang itu namanya adalah qailulah, karena tidur itu terbagi kepada 3 ya. Ada namanya hailulah, ada namanya qailulah, ada namanya ailulah. Hailulah itu tidur pagi. Disebut dengan hailulah karena apabila ada orang yang tidur pagi, maka kalau bahasa orang dulunya, nanti rezekinya dipatok ayam. Maka disebut dengan hailulah, dibatasi. Disebut dengan hailulah. Maka tidur pagi itu tidak bagus. Tapi sebelum syuruk. Kalau setelah syuruk, maka kalau ada yang beristirahat, maka tidak menjadi masalah. Bisa dipahami, batasannya adalah syuruknya. Kemudian qailulah. Qailulah ini adalah sunnah Nabi, tidur di siang hari. Tapi biasanya Nabi tidurnya sebelum zuhur. Kecuali setelah Jumat atau setelah hari Jumat, maka nabinya tidurnya setelah zuhur, kecuali hari Jumat. Kemudian yang ketiga namanya ailulah. Ailulah itu biasanya tidur sore. Ailulah itu artinya sakit, karena biasanya tidur sore akan menyebabkan sakit. Karena ini didasarkan oleh hadis-hadis Nabi, tapi hadisnya hadis-hadis yang lemah. Itulah macam-macam tidur ikhwatul Islam. Nah, Nabi, coba bayangkan, di kota Madinah,
Kalau di musim panas, Nabi tidur, bagaimana keadaannya? Tentu keringat akan keluar. Apalagi zaman-zaman dahulu, jangankan zaman Nabi ikhwatul Islam, zaman kita saja, yang mungkin kita berada di kampung, orang tua kita, kalau kita tidur pasti ada keringatnya. Begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi musim panas, dikala Nabi tidur ikhwatul Islam, maka keluar keringat Nabi. Keringat Nabi ini tidak dibiarkan jatuh begitu saja. Ada salah seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu salah seorang wanita yang mana dia merupakan ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Anas bin Malik seorang periwayat dari hadis-hadis dari Nabi. Bahkan Anas bin Malik termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Karena apabila kita lihat ikhwatul Islam, sebagaimana disebutkan oleh ulama hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, Jabir, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Maka terkenal dengan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Nah, ibunya bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini dikala Nabi istirahat, tidur siang, maka Nabi berkeringat di sana. Ketika Nabi berkeringat di ikhwatul Islam, maka Ummu Sulaim ini tidak membiarkan keringat Nabi jatuh, ditampungnya. Nabi terbangun ketika keringat ini terkumpul. Misalnya terkumpul di dalam botol kecil lah misalnya. Dikumpulkan oleh Ummu Sulaim, dikumpulkan dalam botol-botol seperti ini, botol-botol kecil. Maka Nabi heran ketika Nabi terbangun, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan?" Maka Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, aku kumpulkan keringatmu, kemudian aku jadikan itu sebagai minyak wangi untuk keluargaku." Itu keringat Nabi yang begitu wangi dan indah. Kalau keringat kita, ya beda-beda tipis lah dengan terasi ya. Artinya keringat Nabi berbeda dengan keringat kita. Apakah seperti itu boleh kita lakukan kepada orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Urwah bin Mas'ud pada tahun Hudaybiyah, pada perjanjian Hudaybiyah, pada tahun ke-6 Hijriah, dan itulah yang menyebabkan sebahagian banyak orang-orang Quraisy mereka masuk ke dalam agama Islam karena melihat bagaimana sayang dan cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuknya rambut Nabi. Makanya kita berbicara tentang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah rambut Nabi. Rambut Nabi tidak pernah memotong rambutnya. Nabi tidak pernah gundul. Kecuali ketika Nabi melaksanakan ibadah umrah. Umrah Nabi berapa kali? 4 kali. Satu pada tanggal ke-6 Hijriah, pada tahun ke-6 Hijriah disebut dengan Umrah Hudaybiyah. Yang kedua pada tahun ke-7 Hijriah disebut dengan Umratul Qadha atau Umratul Qadiyah. Yang kemudian tahun ke-8 Hijriah disebut dengan Umratul Ji'ranah. Kemudian tahun berikutnya, tahun ke-10, Umrah yang mana setelahnya Nabi melakukan ibadah haji. Artinya Nabi menggundulkan rambutnya berapa kali? Berapa nak? Masya Allah, ini hadiahnya, Masya Allah. Saya salam ya, Masya Allah, jadi anak saleh ya, Masya Allah, barakallahu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggundulkan rambutnya hanya 4 kali. Selebihnya Nabi tidak pernah menggundulkan rambutnya. Maka kalau ada orang bermimpi berjumpa dengan Nabi tidak punya rambut, itu mungkin Nabi lain. Bisa dipahami? Atau ada orang mengatakan gundul itu adalah bagian daripada agama, itu mungkin ajaran Nabi lain, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya kalau sedikit kasar ya. Baik, karena kita ingin tahu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu sifatnya sempurna. Satu-satunya Nabi yang sifatnya sempurna dari lahir sampai wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Nah, dikala terjadi Umrah Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah ini, Fatul Islam, banyak orang-orang, artinya Nabi pertama kali melakukan ibadah umrah karena sudah sekian lama Nabi sallallahu alaihi wasallam berpisah dari Mekah. Maka tidak jadi kaum muslimin mereka melakukan ibadah umrah, ditahan oleh orang-orang Quraisy. Dan salah satunya ada Khalid bin Walid, Amr bin As, sahabat-sahabat yang dia satu level dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar sudah masuk Islam, sedangkan kawan daripada Umar ini Ikrimah, Khalid, Amr bin As itu satu level, mereka belum lagi masuk Islam. Kapan mereka baru masuk Islam? Setelah terjadinya kejadian yang ada di Umrah Hudaybiyah. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Salah satunya riwayat yang dibawakan oleh Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apa riwayatnya? Riwayat ini mengatakan, aku sudah berkeliling dunia. Artinya dunia yang ada pada zamannya, kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar kota Mekah.
Kemudian aku tidak pernah menyaksikan orang yang paling sayang kepada rajanya, kepada pemimpinnya, kecuali sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka betul-betul sayang kepada Nabi. Bagaimana bentuk sayangnya? Salah satunya adalah rambut Nabi. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka mereka tidak jadi melaksanakan ibadah umrah. Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk mencukur rambutnya. Kemudian Nabi mencukur rambutnya. Rambut Nabi dikala dicukur ikhwatul Islam, maka tidak ada yang jatuh ke tanah kecuali dibagikan atau diambil oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Karena rambut Nabi rambut yang begitu indah. Kalau rambut kita banyak ketombenya. Artinya ikhwatul Islam tidak sama. Kemudian bukan hanya sampai di situ saja. Tidaklah Nabi meludah, membuang dahak namanya. Dahak ya, kalau bahasa kitanya. Tidaklah pernah jatuh dahak Nabi SAW ke tanah kecuali ditampung oleh para sahabatnya. Kalau kita sendiri, berani tidak kita menampung dahak sendiri? Apalagi dahak orang lain. Bisa dipahami atau tidak? Itu perbedaannya Nabi SAW dengan yang lain. Nah, apakah perkara-perkara seperti ini boleh kita kiaskan kepada selain Nabi SAW? Boleh atau tidak? Ini khusus untuk Nabi SAW. Semuanya. Pakaian Nabi, misalnya contohnya baju Nabi SAW. Nabi pernah diberikan hadiah baju ikhwatul Islam. Kemudian Nabi diberikan hadiah baju, kemudian dipakai oleh Nabi SAW. Nabi memakai baju ini karena memang Nabi butuh kepada baju tersebut. Nabi bajunya sedikit. Kadang-kadang baju Nabi sudah dijahit, ada bekas-bekas jahitnya. Saking sedikitnya pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW. Kemudian ada seorang yang memberikan baju kepada Nabi. Nabi memakainya karena Nabi butuh. Karena kita kadang-kadang kalau kita pakai baju bukan karena butuh, bisa jadi karena penampilan, karena bergaya, karena yang lainnya. Kalau Nabi memakai baju ini karena betul-betul Nabi butuh, diberikan hadiah kepada Nabi, kemudian Nabi langsung masuk ke rumahnya, kemudian untuk memakai baju yang baru dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kemudian ketika baju ini dipakai oleh Nabi SAW, baru saja dipakai, apa kata salah seorang sahabat? Ya Rasulullah, berikan baju itu kepadaku. Kalau kita kira-kira apa yang kita lakukan? Nabi SAW di antara salah satu sifatnya, la yaruddu sa'ilah. Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta. Itu Nabi SAW. Sehingga semaksimal mungkin apabila ada orang yang minta tolong, minta ini kepada kita ikhwatul Islam, ya mungkin tidak semuanya bisa kita kabulkan, tapi paling tidak jangan semuanya kita tolak. Rasulullah SAW di antara salah satu sifatnya la yaruddu sa'ilah, tidak pernah menolak permintaan orang yang meminta. Bahkan baju yang baru dipakai, yang Nabi butuh, Nabi butuh kepada baju tersebut, artinya Nabi tidak lagi punya baju yang lain. Karena kalau kita baca sejarah ikhwatul Islam, terutama para Nabi dan para sahabatnya, ada di antara mereka yang bajunya cuma satu helai. Misalnya pemimpin atau amir atau gubernur yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ke sebuah daerah yang bernama Syam. Jadi Umar bin Khattab dikala memimpin, maka dia mengutus amir-amir ke daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Nah, salah satunya Umar bin Khattab biasanya memanggil rakyatnya, bagaimana pemimpin kalian? Maka mereka mengadukan, pemimpin kami ada satu hari yang dia tidak keluar. Kemudian Umar memanggil amir ini. Kemudian dikatakan, wahai fulan, di antara salah satu pengaduan rakyatmu, kalau kamu dalam satu hari pernah tidak keluar dan tidak mau berjumpa. Apa kata orang ini? Ya Umar, aku hanya punya pakaian satu helai. Hari ini aku menyuci pakaian. Kalau aku menyuci pakaian berarti dia tidak lagi punya pakaian sampai kering. Kemudian setelahnya baru aku lagi kembali keluar bersama mereka yang ingin bertanya dan yang semisalnya. Coba bayangkan zaman Umar. Begitu juga dengan zaman Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pakaiannya tidak banyak. Ketika Nabi memakai pakaian ini, Nabi betul-betul butuh kepadanya. Kemudian ketika sahabat ini meminta, maka sahabat yang lain, mereka melihat kepada sahabat yang tadi meminta dengan pandangan tajam. Sahabat yang meminta ini, dia diam saja, pura-pura tidak tahu. Padahal dia tahu kalau sahabat yang lain melirik dalam pandangan yang tajam, artinya ingin marah. Tapi Nabi tidak marah. Ketika sahabat ini meminta, Nabi masuk lagi ke rumahnya, dibuka pakaian tersebut, kemudian dilipat oleh Nabi, kemudian dipakai pakaian yang lama yang baru ditanggalkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi keluar dan mengatakan, mana tadi yang meminta? Maka sahabat ini mengatakan, saya Rasulullah, diberikan kepada orang yang tadi meminta. Itu Nabi SAW. Nabi sifatnya sempurna dan mulia. Kemudian ikhwatul Islam,
Ternyata apa yang diinginkan oleh sahabat yang tadi meminta, dia meminta baju Nabi bukan untuk tujuan yang lain. Dan dia mengatakan, tidaklah ada tujuanku meminta baju Nabi SAW kecuali aku ingin baju ini dijadikan sebagai kain kafanku dikala aku wafat. Betul ikhwatul Islam, dia wafat dan dia dipakaikan, dikafankan dengan pakaian yang pernah bersentuhan dengan jasad Nabi SAW. Itu yang dia inginkan. Pakaian ini pakaian yang sudah bersentuhan dengan jasad Nabi SAW. Jasad yang paling mulia di dunia, jasad yang sempurna. Baik Nabi dikala di dunia ataupun Nabi berada di alam barzakh ataupun di akhirat, jasad Nabi akan sempurna selama-lamanya. Itu yang dia inginkan. Artinya dia mengambil barokah, keberkahan, kalau bahasa kitanya tabaruk, dengan sesuatu yang jelas tabaruknya. Bisa dipahami? Nah pertanyaannya, apakah hal-hal yang seperti ini bisa kita kiaskan kepada yang lain? Bisa atau tidak? Kalau ada yang mengkiaskan kepada yang lain, berarti sama saja dia memposisikan dirinya sama dengan Nabi SAW. Yang seperti ini ikhwatul Islam, ludah kemudian diminum, kemudian bekas daripada cuci tangan, itu untuk Nabi SAW. Nabi SAW, karena memang Nabi jelas barokahnya. Nabi itu barokah jasadnya, yang dipakai, yang bersentuhan semuanya barokah. Nabi barokah. Makanya kalau ada peninggalan Nabi SAW, kita bersyukur, alhamdulillah, kita bangga dengannya. Tapi masalahnya, apakah ada atau tidak? Kalaupun ada, apakah itu peninggalan Nabi atau tidak? Karena zaman yang dilalui oleh kaum muslimin banyak yang berat, dan salah satunya, kalau kita ceritakan di ikhwatul Islam, terlalu berat. Darah itu pernah banjirnya banjir darah. Kaum muslimin betul-betul berada di fase yang terendah. Makanya tadi kita sebutkan semua bukunya, karena dulu itu di Baghdad itu adalah pusat ilmu pengetahuan. Buku-buku kaum muslimin semuanya ditenggelamkan, sehingga makanya air laut itu semuanya menjadi hitam saking banyaknya. Coba bayangkan, banyak sekali. Kemudian daerah-daerah yang ada di situ itu banjir darah saking betul-betul beratnya. Dan musuh mereka mencari buku-buku kaum muslimin. Begitu juga hanguskan bumi kaum muslimin. Nah di saat itulah banyak peninggalan Nabi SAW yang tidak tertahankan. Bukan karena kaum muslimin melalaikan, bukan, tapi karena keadaan pada waktu itu, situasi yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan itulah Imam Ibnu Katsir berani mengatakan sulit untuk menentukan peninggalan Nabi masih ada. Kalau ada di antara kita mengatakan ini peninggalan Nabi, tidak menjadi masalah, alhamdulillah. Tapi bantah dulu apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bukan bantah kami ya, tapi bantah Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Salah satunya mimbar Nabi. Mimbar yang kita bicarakan ini sudah tidak ada. Mimbar Nabi hangus, terbakar, hilang untuk selama-lamanya. Walaupun lokasinya masih lokasi mimbar Nabi SAW. Tapi walaupun mimbar Nabi ini sudah tidak ada lagi di dunia, tapi dengan keajaibannya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mimbar ini dikembalikan dalam keadaan yang utuh di akhirat sana. Mimbar Nabi yang ada di dunia, walaupun sudah terbakar, itu pula lah mimbar yang akan selalu menemani Nabi SAW. Di mana mimbar ini menemani Nabi? Yang pertama di telaganya. Kemudian di mana lagi? Kemudian di pintu-pintu surga. Disitulah mimbar ini akan selalu bersama Nabi SAW. Bagaimana bisa Ustaz? Bukankah mimbar itu sudah hilang? Bukankah mimbar itu sudah terbakar? Itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah bagi Allah untuk membangkitkan sesuatu yang tidak ada pun. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangkitkannya. Dan itulah makna daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku ada di telagaku. Karena di telaga, kita kemarin telah menyebutkan di ikhwatul Islam, langkah pertama kaum muslimin berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan itu merupakan perjumpaan yang sangat romantis, perjumpaan yang sangat indah, yang mana kerinduan kita kepada Nabi SAW terobati. Kemudian dikala kita berjumpa di sana, Nabi memanggil kita semuanya. Kemudian ada di antara para sahabat yang bertanya, karena ada sebuah hadis di ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan dikala Nabi berada di perkuburan Baqi', apa kata Rasulullah? Wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Di antara salah satu keinginanku adalah berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat mereka heran bertanya, ya Rasulullah, awalasna ikhwana? Bukankah kami yang bersamamu adalah saudara-saudaramu? Nabi mengatakan tidak, kalian adalah sahabatku, antum ashabi.
Sedangkan saudaraku, mereka yang belum ada, mereka yang belum lahir, mereka yang tidak pernah melihatku, tapi walaupun demikian mereka beriman kepadaku. Itu adalah saudara-saudara Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang yang melihat Nabi SAW, mereka tidak lagi disebut dengan saudara Nabi, tapi mereka disebut dengan sahabat Nabi. Orang yang melihat Nabi, makanya kita ikhwatul Islam tidak mungkin melihat Nabi dalam keadaan terjaga, karena yang melihat Nabi itu hanya sahabat saja. Sedangkan saudaranya tidak melihat Nabi di dunia kecuali dalam keadaan mimpi. Kalau mimpi itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Nabi, ikhwatul Islam, bahkan sebahagian riwayat ya. Jangankan Nabi, Allah saja. Ada sebagian yang mengatakan ada yang diperlihatkan itu, tapi sebagian riwayat walaupun bertentangan antara satu riwayat dengan riwayat yang berikutnya. Apalagi Nabi SAW, tapi itu dalam mimpi. Dalam mimpi, sedangkan terjaga. Apabila ada orang yang melihat Nabi dalam keadaan terjaga, kemudian dia memandang Nabi, maka itu sama dengan statusnya sebagai sahabat Rasulullah SAW. Sahabat namanya, karena yang berjumpa dengan Nabi itu disebut dengan sahabat dalam keadaan terjaga. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, wa hadha mushkilun jidda, dan ini merupakan iskal yang paling besar sekali. Karena memang sahabat itu adalah mereka yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan beriman. Sedangkan kita saudara Nabi, Nabi tidak melihat kita, kita pun tidak melihat Nabi dalam dunia nyata. Dan kapan kita baru melihat Nabi? Ketika kita dikumpulkan dan dibangkitkan oleh Allah, maka pertama kali kita berjumpa dengan Nabi di telaganya. Nah, dikala kita berjumpa dengan Nabi di telaga, di mana posisi Nabi? Nabi berada di atas mimbarnya, dan di saat itulah Nabi memanggil umatnya, "Kesini kalian wahai umatku." Maka ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, manusia yang dibangkitkan di akhirat bukan hanya umatmu, semua umat dibangkitkan. Bagaimana engkau bisa membedakan mana umatmu, mana yang bukan?" Tentu itu pertanyaannya. Bagaimana kau tahu ini umatmu, ini bukan umatmu? Apa kata Nabi SAW? Bagaimana menurut kalian? Nabi memberikan analogi, Nabi memberikan contoh. Bagaimana menurut kalian kalau ada kuda-kuda yang berwarna hitam, kemudian di antara kuda-kuda yang berwarna hitam ada kuda yang di kepalanya berwarna putih? Apakah kalian bisa membedakan antara satu kuda dengan kuda yang lainnya? Apa kata sahabat Nabi? Mudah sekali ya Rasulullah, mudah sekali untuk membedakannya. Apa kata Nabi? Begitulah aku membedakan mana umatku dan mana bukan umatku. Sehingga ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW berada di atas mimbarnya, Nabi SAW mengatakan, "Man marra alayya syarib." Barang siapa di antara kalian yang lewat, wahai umatku, mampir, ayo kita minum semuanya. Sebuah telaga yang begitu indah yang sebelumnya telah kita sebutkan. Wa man syariba lam yazma' ba'dahu abada. Barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi, dan Nabi berada di mimbarnya, Nabi melihat umatnya, Nabi memanggil umatnya, Nabi memanggilnya, Nabi ingin, dan itu adalah bentuk kasih sayang Nabi yang pertama kali dikala kita dikumpulkan di akhirat sana, dikala kita dibangkitkan, pertama kali kita berjumpa dengan Nabi. Artinya perjumpaan kita dengan Nabi bukan perjumpaan sembarangan, perjumpaan yang begitu indah, tapi tidak semuanya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena ada di dalam riwayat-riwayat yang disebutkan, ada mereka, istilahnya mereka-mereka yang terusir dari telaga Rasulullah SAW. Mereka umat Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Tsumma yuhalu baini wa bainahum." Ketika aku memanggil umatku, ada sebahagian mereka yang terhalang. Mereka tidak bisa minum dari telaga Nabi. Nabi memanggilnya, "Wahai umatku, minum dari telagaku." Nabi memanggilnya dan Nabi berada di atas mimbarnya. Kemudian dikala dihalangi, Nabi heran, bertanya kepada malaikat atau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, itu adalah umatku. A'rifuhum wa ya'rifuni." Aku kenal mereka karena tanda umat Nabi terkenal. Umat Nabi salah satu tanda mengenalnya adalah dengan bekas wuduk. Makanya kalau orang tidak berwuduk, artinya orang tidak berwuduk, dia tidak salat. Maka nanti sulit untuk dikenal oleh Nabi SAW di akhirat. Karena itu merupakan di antara tandanya al-hurrul muhajjalin. Al-hurrul muhajjal itu seperti tadi yang kita contohkan, kuda berwarna hitam, kemudian ada di antara mereka yang berwarna putih. Warna putih ini bagaimana supaya kita mendapatkannya? Salah satu caranya adalah dengan kita berwuduk dan menjaga wuduk. Apa maknanya? Berarti kita menjaga salat. Sehingga orang yang tidak menjaga wuduk, yang tentunya mereka tidak menjaga salat, sulit bagi Nabi untuk menentukan kalau itu adalah umatnya. Makanya seolah-olah Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk menjaga ibadah salat kita. Kemudian a'rifu ma ya'rifuni, aku kenal, mereka kenal dengan diriku, sama-sama kenal. Tapi ada pembatasnya. Kemudian dikala
Ada batasnya. Nabi bertanya, kenapa ada batasnya? Mereka umatku, kenapa mereka tidak bisa minum dari telagaku? Maka disebutkan kepada Nabi SAW, innaka la tadri maza ahdatsu ba'dak. Artinya besok kita sambung, dan kita akan membahas tentang orang-orang yang dijauhkan dari telaga Rasulullah SAW, agar kita tidak termasuk di antara mereka yang diusir. Karena kalau kita diusir, berikutnya adalah cobaan yang luar biasa yang begitu berat. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, dan karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus. Kami mohon dimaafkan, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dan semoga kita dihadiahkan untuk bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Madinah, semoga Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صبر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله